semua punya salah nggak sih? Punya ya. Soalnya saya juga punya salah. Jadi ternyata secara sadar ataupun tidak sadar, rahmat Allah atau kasih sayang yang paling kita butuhkan dari Allah itu sebenarnya ampunan Allah. Kita mati gak bawa apa-apa, ya nggak Bu? Kita mati cuma bawa amal. Jadi perlu sekali kita untuk mendapatkan rahmat Allah yang bentuknya itu ampunan Allah. Nah, Bu, manusia itu dikatakan sebagai al-insan mahalul khata' manusia, yang mana manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi gak mungkin kalau kita sebagai manusia tidak butuh yang namanya ampunan Allah. Nah, untuk mendapatkan ampunan Allah itu gampang banget, karena disebutkan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Apa artinya, Bu? Allah bilang, "Qul ya ibadi," katakanlah wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, orang-orang yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa untuk mencari rahmat Allah. Rahmat Allah yang seperti apa? Yang ampunan itu, Bu, yang kita butuhkan. Karena innallaha la yaghfiru dzunuba jami'an. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Jami'an, seluruh dosa, kecuali satu, syirik. Kalau kita udah syahadat tadi, baru diampuni sama Allah. Karena apa? Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Benar gak, Bu? Benar kan? Jadi kenapa Allah minta kita untuk tidak berputus asa sama rahmat Allah, yaitu ampunan Allah? Karena Allah itu tahu kalau kita butuhnya Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengampun itu. Jadi sama Allah, jangan kalau kamu hambaku, kamu jangan takut buat minta rahmatku. Itu kejadian di zaman Nabi Musa. Jadi kisahnya seperti ini. Saat itu Nabi Musa langsung diminta sama Allah, wahai Musa, datanglah ke sebuah kampung. Di sana ada mayit, jenazah laki-laki yang dia itu tergeletak, tidak disolatkan, tidak dimakamkan oleh warga sekitar. Ngeri gak sih, Bu, kita kalau mati gak ada yang ngurusin? Ya Allah, alhamdulillah ya. Nah, saat itu Nabi Musa langsung turun tengok perintah Allah, langsung jalan ke kampung. Ketemulah Nabi Musa, Bu, sama sama warga desanya dulu. Ketemu warga desanya dulu, ditanya, di mana ya letaknya si mayit ini? Saya mau ngambil mayit ini. Akhirnya warga desanya malah bilang, ini Nabi Musa, dia itu pendosa loh. Dia itu tukang judi. Pokoknya dia itu orang fasik, gak usah diurusin jenazahnya. Katanya kayak gitu. Terus karena kata-kata dari warga
orang salihah ya Bu. Dan ibu-ibu kan senang ya datang ke majelis. Nah, orang yang fasik ini senang sebenarnya datang-datang duduk bersama orang-orang solihah seperti ibu-ibu ini. Tapi dia ini nggak menemukan itu di sekitar lingkungannya. Kemudian yang ketiga dia bilang lagi sama Allah, ya Allah, aku ini memang suka berbuat dosa, tapi orang yang soleh lebih aku cintai ketimbang orang-orang yang fasik. Seandainya aku diberi dua pilihan untuk memilih menolong orang yang soleh atau orang yang fasik, aku akan lebih memilih menolong orang yang soleh. Dan sesungguhnya engkau lebih bahagia ketika engkau melihat nabi-nabi itu berbahagia dan setan sedih. Kenapa dia di akhir ngomong kayak gitu Bu? Karena ketika dia diampuni sama Allah, tandanya Allah berbaik hati dan itu membuat nabi dan wali-wali berbahagia. Dan setan sedih karena selama ini usahanya gagal karena dia diampuni sama Allah. Gitu Bu. Nah, sedangkan cara taubat itu sederhana sekali. Jadi kita tidak perlu yang namanya untuk repot-repot deh taubat sama Allah, minta ampunan Allah. Karena Rasulullah SAW yang katakan sendiri, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi marrata mi'ata marrah. Hadis riwayat Muslim. Di situ Nabi Muhammad bilang, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah 100 kali dalam sehari. Bayangin Bu, seorang nabi aja 100 kali, kita 10 kali aja karena lupa ya Bu. Na'udzubillah. Maka dari itu kita usahakan untuk selalu beristighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, dan kita selalu mengingat Allah bahwasanya yang kita butuhkan itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Bu, Allah itu saking luasnya rahmat Allah. Allah itu lebih mendahulukan memberikan rahmat Allah itu ketimbang murkanya Allah. Sekalipun kita punya dosa setinggi langit, seluas samudra, selebar lautan, bayangin Bu, dosanya segitu. Kebayang gak Bu? Kita ngelihat air selaut aja kayak luas banget gitu ya Bu, kayak gak ada ujungnya. Apalagi dosa kayak gitu Bu. Tapi sama Allah diampuni kalau kita minta ampun sama Allah. Sebelum kita tidur, kita itu kalau bisa minta ampun sama Allah Bu, karena kita gak pernah tahu kapan kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ibu-ibu di sini memang lebih tua dari saya, tapi matinya duluan saya. Atau bisa jadi memang sesuai umurnya, gitu kan? Tapi balik lagi, itu semua tergantung keputusan Allah. Maka dari itu, apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita minta ampun sama Allah. Seperti yang teman-teman saya sampaikan tadi, kita sering melihat orang sombong. Itu harusnya orang itu banyak-banyak minta ampun sama Allah. Kita gibah, kita sendiri yang gibah. Kita tahu, oh ini udah gibah nih, astagfirullahaladzim, minta ampun sama Allah. Karena kita nggak tahu ternyata setelah gibah Allah panggil dan kita dalam keadaan sedang bergibah. Setelah bergibah, tandanya kita mati tidak husnul khotimah. Gak mau kan Bu kayak gitu? Maunya sama ampunan Allah kan Bu? Mau masuk surga semua kan Bu? Kita sama-sama masuk surga ya Bu, amin. Amin. Maka dari itu kita banyak-banyak minta ampun sama Allah. Selain itu Bu, selain kita banyak-banyak minta ampun sama Allah, kita juga harus sadar diri. Kita ini kan manusia yang penuh dengan kesalahan tadi ya Bu. Karena itu sadar diri dengan minta ampun sama Allah juga dengan sadar diri kita mencari rahmat-rahmat Allah yang lain. Karena seperti yang saya bilang di awal, bahwasanya rahmat Allah itu luas. Karena itu kita butuh rahmat Allah yang bentuknya ampunan ini. Tapi di lain itu, selain kita minta ampunan Allah, kita juga bisa minta perlindungan Allah. Kita bisa minta kebaikan dan rezeki kepada Allah dan lain sebagainya dengan kita mendekatkan diri sama Allah, yaitu tadi balik lagi dengan memohon ampunan Allah. Karena kalau kita dalam keadaan berdosa sekalipun
Allah insya Allah akan mendengarkan doa-doa kita. Apapun yang kita minta, selagi kita tahu diri untuk terus minta ampun sama Allah, untuk bisa bilang nih sama Allah, ya Allah, aku tahu nih aku banyak dosa. Tadi aku habis ngomongin Bu Haji ini, aku habis ngerumpi ini beli sayur, ngomongin Bu Haji yang ini gitu. Aku minta ampun ya Allah, lindungi aku untuk tidak melakukan maksiat itu, supaya aku selalu Engkau lingkupi rahmat-Mu. Jadi bagaimana caranya kita meminta supaya kita selalu dilingkupi oleh rahmatnya Allah selain dari ampunannya Allah. Baik, jadi semoga kita kedepannya bisa hidup lebih baik lagi dengan banyak-banyak mohon ampun ya Bu sama Allah. Saya juga di sini minta maaf sama ibu-ibu sekalian kalau misalkan saya ada penyampaian yang kurang baik, kesalahan kata, karena yang benar datangnya hanya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari kesalahan yang saya buat sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.